Ngomong-ngomong soal bisnis multi-level marketing, kamu pasti udah pada tahu nih, kalau ketika kita daftar sebagai member di salah satu perusahaan multi-level marketing, kita akan mendapatkan 3 pilihan. Yang pertama, kamu sebagai pemakai. Nah, biasanya kamu daftar sebagai pemakai untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga katalog. Yang kedua adalah kamu sebagai penjual. Pada fase ini, kamu bisa mendapatkan keuntungan langsung dari produk yang kamu jual tanpa ada target poin tiap bulan. Wah, enak banget nih. Kamu bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang kamu jual. Dan yang ketiga, yang terakhir, penawaran yang menarik banget yaitu sebagai pebisnis. Nah, fase pebisnis merupakan fase kunci dari bisnis multi-level marketing. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk menjadi pebisnis, kamu berkesempatan mendapatkan keuntungan tak terbatas dan juga pencapaian level dari penjualan produk dengan target poin tertentu. Tapi, pasti bakalan susah banget kalau misalkan kamu kerja sendirian, apalagi untuk mencapai target yang pastinya nggak sedikit. Terus gimana dong? Nah, ini adalah waktunya kamu untuk membuat tim penjualan dan juga mengembangkan jaringan. Yap, bener banget, kamu harus mengembangkan jaringan. Gimana caranya? Dengan mengedukasi dan juga memberikan pembinaan untuk seluruh tim kamu supaya mereka bisa menjadi sales force dengan mental-mental pebisnis. Untuk sukses di bisnis ini, ada 2 hal yang menjadi kunci dan harus banget kamu kuasai, yaitu 2 teknik marketing. Yang pertama adalah teknik hard selling. Hard selling itu apa sih? Jadi, hard selling merupakan metode penawaran secara langsung menggunakan pendekatan aktivitas pemasaran yang to the point. Contohnya gini, kamu harus memulai semua dengan membuat list yang isinya adalah teman-teman kamu. Bisa dari teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman main, teman ngopi, teman nongkrong, semua deh. Semua teman-teman kamu yang sudah pernah berinteraksi dengan kamu sebelumnya, baik secara langsung maupun online. Nah, kalau kamu udah punya listnya, kamu tinggal menghubungi mereka satu persatu untuk kamu tawarin. Bisa nawarin produk kamu, atau kamu bisa juga menawarkan untuk join bisnis kamu. Nah, cara kayak gini ini yang dinamakan dengan hard selling. Efektif nggak sih cara kayak gini? Efektif banget. Tapi, ada tapinya. Hard selling cuma efektif dilakukan ke orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kamu secara langsung ataupun online. Dan orang-orang inilah yang kita namakan inner circle. Terus kalau misalkan inner circle udah kita hubungin semua nih, teman-teman TK, SD, SMP, SMA semuanya udah kita hubungin, listnya udah habis, kita harus ngehubungin siapa lagi dong? Harus jualannya kayak gimana lagi nih? Harus nawarin produk ke siapa lagi nih? Kalau misalkan kamu udah sampai ke titik ini, tandanya kamu harus udah mulai berani untuk melangkah keluar dari inner circle kamu dan menjangkau dunia luar. Kamu pernah nggak sih kepikiran kalau sebenarnya di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang cocok jadi target pasar kamu? Terus banyak juga orang-orang yang sebenarnya lagi nyari penghasilan tambahan. Dan pastinya banyak banget orang-orang yang sebenarnya cocok banget sama produk yang lagi kamu tawarkan. Terus untuk menjangkau mereka, bisa nggak sih kita pakai metode yang sama? Pakai metode hard selling? Pasti susah banget. Nah, kalau kamu udah masuk ke fase ini, inilah tanda bahwa kamu udah harus menggunakan metode yang kedua, yaitu soft selling. Sebenarnya soft selling itu apa sih? Jadi kalau dari namanya aja, kita udah tahu bahwa soft selling adalah kebalikan dari hard selling. Jadi kalau misalkan hard selling itu menawarkan secara terang-terangan, kelihatan banget kalau kita lagi jualan, soft selling kebalikannya. Dia smooth banget, halus, nggak kelihatan kalau kita lagi jualan. Kita nggak kelihatan kalau lagi menawarkan, tapi tujuannya sama kayak hard selling, yaitu untuk memasarkan produk yang sedang kamu jual. Di dalam teknik soft selling ini, ada satu metode nih, yang bisa banget buat kamu untuk ngebantu bisnis kamu dan mempercepat kamu untuk naik level. Inilah yang kita sebut personal branding.